Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu. Bapak, Ibu, saudaraku, sahabatku dimanapun berada, semoga kita tetap ada dalam bimbingan, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, bagaimana Ustadz jika diruqyah, tapi orang yang diruqyahnya itu jinnya lebih pintar daripada yang meruqyahnya. Contoh, seorang mu'alij, seorang meruqyah orang yang kemasukan dengan 3 kul. Justru jin membaca surah Al-Baqarah 10 ayat di awal surah Al-Baqarah. Itu artinya jinnya lebih banyak hafalannya, lebih pintar daripada yang meruqyahnya. Dibacakan surah Al-Jin 4 ayat di awal. Justru jin yang merasuki orang tersebut membacakan surah Al-Jin full. Itu artinya jin lebih pintar daripada peruqyahnya itu sendiri. Menurut keterangan memang benar, membaca Al-Ikhlas 3 kali saja itu sama dengan seperempat Al-Quran. Membaca Al-Ikhlas 10 kali wajabat alaihil jannah. Berhak kepada orang yang membacanya yaitu surga. Dibacakan surah Al-Falaq, Anas, malah dalam hadis setelah turun Al-Falaq dan Anas, Rasulullah tidak membacakan ayat perlindungan yang lain kecuali perlindungan itu. Itu bagi orang-orang, bagi hamba-hamba Allah yang kualitas keimanannya lebih tinggi, kaliber keimanannya itu lebih tinggi. Memang dengan dibacakan Al-Falaq, Anas, bagi kaliber keimanan yang kuat, tinggi, itu cukup saja diulang-ulang. Tapi bagi kita yang kaliber keimanannya rendah, kita harus bisa lebih bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh membaca ruqyah dengan ayat-ayat yang lainnya. Maka dengan itu, yang pertama yang harus kita lakukan, jika jin yang diruqyah lebih pintar daripada kita, camkan baik-baik di dalam hati, berarti kita kalah sama jin itu sendiri. Kita sadari, kita akui bahwa jin itu lebih pintar dan lebih banyak hafalannya daripada kita. Alangkah baiknya ketika si jin itu membaca ayat suci Al-Quran, alangkah baiknya kita ambil Al-Quran. Kita dengarkan bacaannya. Apakah bacaannya baik? Panjang pendeknya benar, makhrajnya benar, boleh kalau benar. Kalau tidak benar, kita salahkan. Anggap saja yang pertama kita sedang mudarosah, sedang bersama-sama belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Itu yang pertama. Di lain waktu, kita harus menghafalkan ayat-ayat ruqyah lebih panjang dan lebih rapih lagi. Camkan, jangan sampai kalah dengan kejadian seperti sekarang ini. Artinya jin lebih panjang hafalan ketimbang kita. Kita bisa menghafal surah Al-Baqarah lebih panjang, surah Al-Jin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, dan Al-Kahfi, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, niatkan untuk belajar, mudarosah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika sedang diruqyah atau dibacakan doa, justru jinnya lebih pintar daripada yang membacanya, kita teruskan saja bacaan. Seorang peruqyah tentunya sama semua, meruqyah itu berniatkan ta'abud, beribadah. Jadi kalau jinnya membaca Al-Quran, niatkan saja kita juga sedang membaca Al-Quran. Terus saja baca Al-Quran dengan niat beribadah. Kenapa? Karena bisa jadi jin membaca Al-Quran bersamaan dengan kita itu bukan karena keinginan dari hati sendiri, mempunyai tujuan. Sebenarnya dia tidak mau membaca, tapi dia mempunyai tujuan yang kedua untuk mengelabui kita agar kita berhenti dari bacaan. Kan tidak sedikit ketika sedang dibacakan doa, jinnya kadang-kadang baca doa lagi. Sedang dibacakan Al-Quran, jinnya malah baca lagi. Sehingga orang yang membacakan itu minder atau gimana ini, sudahlah.
Sebenarnya jangan, terus saja, karena bisa jadi yang kedua adalah mengelabui agar kita berhenti membaca Al-Quran. Terus saja, setelah terus kita taikan niat kita, yaitu kita niatkan untuk mengeluarkan, mohon kepada Allah dengan bacaan itu agar Allah memudahkan dia keluar. Jika dia tetap membangkang tidak mau keluar, maka niatkan saja untuk menyakiti jin itu sendiri. Insya Allah dengan terus membaca dan niat tadi dengan ikhlas, jin tersebut akan tersakiti. Tetap jin itu akan merasa tersakiti. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika kita membacakan ruqyah, tapi jin yang dibacakan ruqyah justru lebih pintar daripada kita. Intinya lancar membaca Al-Qur'annya baik. Lalu apa yang kita lakukan? Yang ketiga, kita tanya, wahai jin, oke, kamu baik, kamu pintar. Tapi saya mau bertanya kepada Anda, apakah ada satu saja dalil syara, baik itu Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, Ijma, Kaul, dan lain sebagainya yang menjelaskan bahwa jin boleh masuk ke dalam tubuh manusia? Tanya pertanyaan itu. Jika dia menjawab tidak ada, berarti itu artinya kamu telah berbuat dolim. Kamu masuk ke dalam tubuh manusia, apapun alasannya, tetap saja kamu sudah melakukan perbuatan dolim. Sekalipun niatnya baik. Seperti saya pernah satu kejadian ketika saya meruqyah seseorang dengan awal surah Al-Fatihah, Alif Lam Mim, dia mengikuti terus. Saya baca ayat kursi, dia mengikuti terus. Sambil kesannya itu menghina gitu, kesannya itu. Kayak merendahkan bacaan kita. Tapi saya tetap membaca dengan berniatkan ta'abud, yang kedua berniatkan untuk menyakiti itu sendiri. Pertama, dia masih bisa mengikuti. Kedua, dia sudah mulai terbata-bata bacaannya. Sampai yang ketiga, saya sajukan pertanyaan, kenapa? Apa sebab, apa alasan Anda masuk ke dalam tubuh orang ini? Dia menjawab, saya masuk ke dalam tubuh orang ini tentunya mempunyai alasan yang jelas, yaitu baik. Saya ingin orang ini bisa lebih baik lagi, supaya orang ini berhenti mabuk-mabukan, minum-minuman, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Saya benci orang ini karena orang ini mendurhakai Allah. Maka dengan itu saya masuk saja ke dalam tubuhnya agar saya bisa menguasai tubuhnya untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah. Saya tanya, bagaimana hukum ibadah? Ada fardu ain yang dinamakan kewajiban individual yang harus dilakukan dengan orang itu sendiri. Jadi jika kamu masuk ke dalam tubuh orang ini tetap berdosa karena tidak melakukan. Karena yang melakukan beribadah bukan orang ini, tapi yang melakukan ibadah adalah kamu yang menguasai tubuh orang ini. Jadi tetap saja dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena yang melakukan ibadah bukan orang tersebut, tapi Anda sendiri, kata saya bilang sama jinnya. Setelah itu saya mohon kepada dia dengan baik-baik, taat dan patuh kepada Allah, juga menghentikan kedoliman untuk masuk ke dalam tubuh manusia, karena itu tetap perbuatan dolim apapun alasannya. Saya minta agar dia keluar. Akhirnya dia siap mengikuti atau menuruti kemauan saya keluar dari tubuhnya, dan dia juga meminta kepada saya agar memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan dia keluar dari tubuh orang itu. Dia menyuruh membacakan basmalah, istighfar, syahadat, dan terakhir diakhiri dengan sholawat. Setelah saya selesai membacakan apa yang dia mintakan, alhamdulillah dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, jin itu keluar dengan baik-baik. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang terakhir. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.